Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nafisa Mustika Ramadhani, kelas 5 dari SDN Dr. Sutomo 5, Surabaya. Hari ini Nafisa akan ceritakan sebuah dongeng yang berjudulkan Asal-Usul Kota Surabaya, buku cerita Asal-Usul Kota Surabaya, terbitan Jakarta, Sahala Adidayatama 2013. Yuk kita dengerin sama-sama. Dahulu kala, di sebelah utara Jawa Timur, hiduplah seekor buaya raksasa yang ganas dan menyeramkan. Ia adalah penguasa dan pemangsa yang ditakuti semua hewan di hutan tepian sungai. Buaya itu bernama Baya. Sungai itu bermuara pada lautan yang sangat luas. Di lautan itu tinggallah seekor ikan hiu ganas yang bernama Sura. Dia adalah penguasa yang ditakuti semua ikan di lautan. Suatu hari, Sura merasa bosan hanya memakan ikan setiap hari. Akhirnya, dia pergi ke sungai itu. Di sungai, dia melihat seekor anak kijang yang sedang meminum air sungai. Sura merasa lapar. Diam-diam dia berenang ke tepian, melompat keluar, menubruk anak kijang itu. Sura sangat senang karena makanan di sungai itu ternyata sangat enak. Wah, makanan di sungai ini sangatlah lezat dan berdaging. Setelah makan anak kijang itu, Sura menjadi ketagihan. Keesokannya, dia berburu kembali di sungai itu. Baya menjadi curiga karena sulit untuk mendapatkan mangsa, dia pun mencari tahu apa penyebabnya. Saat Baya melihat Sura yang sedang menangkap seekor anak monyet yang sedang berenang, Baya menjadi marah. Hei Sura, apa yang kau lakukan di sini? Ini daerah kekuasaanku, beraninya kau merebut mangsa di daerahku. Sura merasa tidak takut, malah dia menantang balik si Baya. Hei Baya, terserah aku mau cari makan di mana. Ini kan bukan daerah kuasaanmu. Jadi semua hewan bebas cari makanan di sungai ini. Akhirnya kedua binatang itu pun bertengkar dan kelelahan. Sura, sebaiknya kita sudahi saja perkelahian ini. Aku sudah lelah. Aku juga, Baya. Baiklah, kita sudahi saja perkelahian ini. Mulai sekarang, kita batasi saja perburuan kita. Muara itu adalah batasnya. Jangan sampai kau melanggar batasnya, Sura, atau kau akan merasakan sendiri akibatnya. Baiklah, Sura. Aku terima perjanjian ini. Akhirnya, Sura pergi dari sungai dan kembali ke lautan. Berbulan-bulan lamanya, hutan menjadi tenang. Tak ada perkelahian antara Sura dan Baya. Tapi Sura merasa gelisah. Dia rindu makan daging kijang seperti dahulu. Ikan-ikan yang melimpah di lautan tak bisa menyembuhkan rasa laparnya. Dia pun pergi ke muara. Kalau aku mencari mangsa di muara, pasti Baya tidak tahu. Dia kan tinggal di dalam sana. Di muara tak ada satupun mangsa yang mendekat. Sura bosan menunggu. Akhirnya dia pergi masuk ke dalam hutan. Di hutan, dia harus berhati-hati supaya tidak dilihat oleh si Baya. Aku akan menangkap mangsa dan segera aku bawa ke laut supaya Baya tidak bisa melihat. Hal itu pun berhasil. Berbulan-bulan lamanya, Sura berburu di sungai tanpa ketahuan. Yang menyebabkan Baya menjadi curiga karena mangsanya pun menurun. Dia pun tahu kalau ini pasti ulah si Sura. Ini pasti ulah si Sura. Awas kau Sura. Akhirnya Baya membuat sebuah rencana. Baya sengaja menangkap seekor kijang dan melukai kaki kijang itu dan letakkannya di sungai. Baya pun bersembunyi.
Surah yang melihat kijang itu yang terluka sangatlah senang. Wah, beruntungnya aku hari ini mendapat makanan lezat. Saat Surah ingin mengambil kijang itu, Baya mendekat dan menghadang si Surah. Hei Surah, kamu ini memang bandar dan tak tahu malu Surah. Beraninya kau. Bayangkan ikan-ikan yang melimpah di lautmu, tapi kau malah berburu di tempatku. Hei Baya, kalau kau mau, kau bisa saja mengambil ikan di lautku. Aku tidak melarangmu. Alah, mana doyan aku dengan ikan, apalagi aku tak tahan dengan air laut. Ya sudah kalau begitu. Yang penting aku telah menawarkannya kepadamu. Surah dengan enteng menjawab, lalu pergi ke laut. Di sana, Baya semakin marah dan menghadang si Surah. Hei, mau bawa kemana kijangnya? Ya ke laut lah, akan kumakan di sana. Bawa sini kijangnya. Tadi aku mengambilnya untuk menjebakmu. Enak saja, salah sendiri kau tidak makannya. Dan akhirnya keduanya pun saling berkelahi. Rasakan ini Surah, ya. Rasakan ini Baya, ya. Kugigit kau Surah, ya. Dan akhirnya keduanya pun saling bertengkar. Baya mendapat gigitan dari Surah di pangkal ekornya, sedangkan Surah mendapatkan gigitan ekornya hingga hampir putus. Surah pergi ke lautan. Baya menjadi senang karena telah mempertahankan daerahnya. Cerita asal-usul kota Surabaya sangat menghibur masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, kota Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan cerita ini. Dan itulah kota Surabaya dilambangkan dengan ikan hiu surah dan buaya Sibaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.